Punya duit 400.000 tapi mau keyboard bagus. Yang ini cocok nggak ya kira-kira? Mari kita review. Kali ini kita kedatangan keyboard dari Iyusu. Jadi Iyusu Z11. By the way, ini kita dipinjemin dari Foxhound. Kalau misalnya kalian pengen lihat barang-barang dari Foxhound, bisa cek linknya di kolom deskripsi. Dan ini tuh tipe keyboard 60%, yang biasanya itu emang cocok banget untuk dipakai buat nge-game tentu saja, dan punya setup meja yang terbatas dan bisa dibawa kemana-mana. Cuman yang unik dari Iyusu Z11 yang kita review dan di pasaran adalah, kalau yang di pasaran yang biasa kalian temuin itu dia punya tombolnya itu ada 61 keys, sedangkan yang kita tuh 64 keys. Bedanya tuh cuman ada di bagian tombol arrow-nya aja, selebihnya itu sama semua. Sebenarnya kayak yang gue bilang tadi, emang keyboard ini kan dipakai buat kemana-mana tuh sebenarnya enak. Dan kita tuh sebenarnya juga udah pernah review keyboard ringkas lainnya, itu dari ROG, kalau nggak salah namanya Falchion Ace. Kalau misalnya kalian pengen lihat reviewnya, bisa cek di link yang ada di atas gue, entah atas kanan atau kiri, gue lupa. Ntar pokoknya dicari aja. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe channel Upstation Media. Kalau udah, mari kita lanjut. Oke, sekarang kita mulai dari kemasan dan isi boxnya. Kalau dari kemasan, ya ini standar lah ya, kayak kemasan keyboard pada umumnya. Di depan kalian bisa lihat kayak preview keyboardnya gitu, dan di bagian belakang kalian juga bisa lihat beberapa fitur yang dia jual. Ini bahasa Mandarin sih, kalau misalnya kalian bisa baca bahasa Mandarin, mungkin bisa. Tapi ada bahasa Inggrisnya juga sih. Dan di isi boxnya ada beberapa, ada keyboardnya tentu saja, dan juga ada keycaps cadangan untuk tombol escape dan juga space. Ada switch cadangan, by the way kita dapat yang varian blue switch ya. Jadi ya cocok kalau misalnya kalian suka yang clicky abis suaranya. Kemudian ada juga keycap puller, switch puller, kabel USB Type-C to Type-A, dan juga buku petunjuk serta garansi. Cuman buku petunjuknya kita ketinggalan di rumah sih, jadi nggak ada di display. Jadi harap maklum aja ya. Jadi yang kayak yang udah gue bilang di awal, keyboard ini tuh emang kurangnya 60%, jadi cocok banget untuk setup meja yang minimalis atau memang punya meja kerja yang nggak terlalu besar. Secara looks dia pakai style warna two tone, jadi dia ada dua pilihan warna sih sebenarnya, yaitu hitam abu-abu dan juga putih abu-abu. Dan kebetulan yang kita dapatnya adalah varian yang hitam abu-abu. Kalau menurut gue hitam abu-abu cukup oke sih, cukup slick. Cuman mungkin kalau gue prefer yang putih abu-abu. Cuman itu ya masalah preferensi sih. Kalau putih abu-abu tuh menurut gue lebih kelihatan clean aja. Cuman yang ini juga menurut gue bagus juga sih. Dan kayak yang udah gue bilang di awal, dia juga udah datang sama dua buah tombol yang bisa diganti, yaitu tombol escape dan juga tombol spacebar. Ya, tombol alternatifnya ini yang warnanya orange ini sih, jadi bisa lebih bikin keyboard kalian lebih nggak monoton. Tapi selain warnanya ya, sebenarnya kalau dari segi desain, keyboard ini tuh nggak ada yang spesial dari segi desain. Dia tuh ya layaknya keyboard standar 60% pada saat ini gitu. Dan yang perlu di-highlight adalah menurut gue dari segi bobotnya yang ringan, yaitu cuma 543 gram aja, dan juga dia punya build quality yang solid. Ini solid sih, ini lu utak-atik, lu bengkok-bengkokin nggak bakal bengkok. Dia ringan tapi keras, lu nimpuk maling pakai ini bocor malahnya loh. Dia juga udah punya konektivitas wireless, jadi kalau misalnya dari segi mobilitas ini tuh oke banget. Mau dibawa kemana-mana, dia ringan, karena dia keras, kalian nggak perlu takut rusak keyboardnya. Jadi sangat rekomen kalau misalnya kalian suka traveling dan pengen cari keyboard buat dibawa kemana-mana, mungkin ini bisa jadi pilihan sih. Dan sebagai keyboard gaming, ya ini kan jelas keyboard gaming ya, nggak sah rasanya kalau dia nggak menyertakan RGB. Dan kayak yang kalian lihat, dia udah pakai RGB, dan RGB-nya itu punya pilihan warna yang macam-macam, punya pilihan jenis setting yang bisa kalian utak-atik sendiri lewat tombol FN dan juga apa nih, garis lurus, garis miring. Inilah pokoknya, kalian lihat sendiri lah nanti di footage ya. Dia bakal bisa berubah sendiri tone warnanya. Cuman minusnya dari keyboard ini adalah dia nggak punya aplikasi sendiri yang bisa misalnya buat kalian custom fungsi dari keyboard ini, atau juga untuk nge-custom warnanya. Jadi emang limitasinya ada di sana. Iyusu Z11 ini dia pakai switch dari Hueno, yaitu blue switch. Ada juga dia pilihan lainnya yaitu red switch, jadi kalian bisa pilih aja sesuai dengan kesukaan. Kalau nggak suka yang berisik ya pilih aja yang red switch. Dan dia ini udah support fitur hot swap, jadi kalau misalnya kalian nggak doyan sama switch bawaannya, bisa ganti ke switch yang lainnya. Cuman yang perlu jadi catatan adalah PCB-nya ini masih pakai yang 3 pin. Jadi kalau misalnya kalian beli switch, pastikan kalian beli switch yang 3 pin, jangan yang 5 pin. Karena kalau udah terlanjur beli yang 5 pin, kalian mesti motongin tuh satu-satu, jadi bakal pusing sendiri nanti. Terus balik lagi ngomongin soal konektivitas. Untuk yang konektivitas pakai Bluetooth dan juga USB dongle, itu tuh termasuk yang cepat untuk pindah-pindah device-nya. Dan untuk pindah
device tuh caranya gampang banget, yaitu tinggal kalian pencet tombol FN, terus pilihannya ada tombol Q, W, E, dan juga R. Tinggal pencet aja salah satu untuk connect ke device lainnya. Jadi misalnya kalian punya 3 desktop atau 3 device lah, misalnya ada 2 laptop, 1 PC, kalian bisa pindah-pindah ke 3 device itu dengan sangat cepat. Jadi untuk misalnya buat kalian yang multitasking banget di beberapa device sekaligus, ya ini bisa jadi keyboard yang cocok sih. Dan juga untuk soal gaming, dia itu ada fitur yang namanya N-keys rollover. Ya sebenarnya itu fitur yang bikin kalian nggak ada delay di keyboardnya. Dan lagian zaman sekarang siapa juga sih yang pengen punya delay di keyboard? Jadi ini sebenarnya fitur yang standar sih. Dan tapi bagus sih mereka nekanin ini karena mereka bilang kalau keyboard ini nggak ada delaynya kan, meskipun pakai konektivitas yang bukan kabel. Jadi kalau misalnya kalian main game-game yang butuh kecepatan taktis kayak misalnya game-game kayak FPS kayak Fortnite, mungkin ada yang masih Fortnite, ada kayak misalnya juga kayak CSGO dan lain sebagainya, itu bisa kalian mainin tanpa ada masalah sih. Jadi ya fiturnya sebenarnya cukup standar, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh, dan at least proper lah untuk dipakai di segala situasi. Sekarang masuk ke bagian yang paling penting, yaitu gimana feel ngetiknya. Kita udah nyoba keyboard ini kurang lebih selama 1 mingguan untuk dipakai buat gaming iya, buat kerja seharian juga iya, buat ngetik. Dan kita ngetiknya lama ya by the way, karena buat kerja daily, ya bikin artikel segala macam. Dan so far sih nggak ada masalah yang aneh-aneh. Kita bener-bener enak aja, enjoy pakai ini. Kalau misalnya kadang-kadang kita merasa kurang tinggi gitu, agak capek ngetiknya, bisa tinggal dinaikin aja kaki-kaki belakangnya, terus ya bakal lebih enak lagi sih ngetiknya. Terus dia juga udah pakai profile keycaps yang OEM standar untuk harga segini. Dan kalau misalnya kalian nggak doyan dengan profile keycapsnya, bisa cari di banyak, di toko hijau ada, di toko orange ada profile keycaps yang ada yang lainnya lah, ada misalnya Cherry dan lain sebagainya. Kalau gue sih suka yang pakai Cherry dan XDA. Jadi kalau misalnya gue beli beli keyboard ini, mungkin gue bakal ganti keycaps yang lain sih. Tapi itu masalah selera. Terus yang gue suka lagi dari keyboard ini adalah dari segi fungsionalitas. Kayak fungsi FN-nya itu tuh ditaruh pentokin di sebelah kanan. Jadi ngakses itu gampang. Kayak misalnya kalian buat ganti warna atau ganti kontrol kecerahan warna RGB-nya gitu, tinggal pencet FN terus langsung pencet aja arrow-nya, atau ganti FN terus tombol yang di bawahnya backspace nih, gue lupa nama tombolnya apa yang garis itu. Jadi kontrolnya tuh enak, jadi kalian nggak perlu kayak yang jauh-jauh gitu loh, kayak jarak antar tombolnya. Balik lagi ke feel ngetiknya, jadi kita dapat yang varian blue ya, kayak gue bilang tadi. Dan seperti biasa, karakteristik blue tuh dia tuh yang bener-bener clicky, cocok buat kalian yang doyan keyboard berisik. Kalau gue sih suka-suka aja ya, nggak terlalu ada bedanya sih sama kalau misalnya kita bandingin sama kayak Gateron Blue. Cuman nggak tahu ya, kayak mungkin ini feeling gue dong, kayak ngetik pakai ini tuh kayak lebih sedikit bergema ketimbang kalau misalnya ngetik di keyboard lainnya. Cuman ya tetap enak sih kalau misalnya kalian emang nyari keyboard yang clicky, yang berisik. Cuman ya kalau misalnya kalian mau pakai buat traveling gitu, pakai keyboard yang berisik kayaknya rada kurang cocok nggak sih? Kayak bakal berisik, ganggu kanan kiri kalian. Kalau saran gue ini, kalau misalnya kalian emang cari keyboard yang buat traveling, kayaknya lebih cocok buat yang red sih, karena dia lebih adem kan, lebih silent, jadi nggak ganggu orang sekitar. Cuman ya itu lagi-lagi balik ke kalian ya. Nah cuman satu hal yang menurut gue jadi kekurangan dari keyboard ini adalah dari segi layout arrow-nya yang nggak simetris. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin nanti bakal ada footage-nya di keycaps bagian arrow atasnya tuh dia agak mereng ke kiri dikit, jadi kayak agak bentrok, agak nabrak. Jadi kalau misalnya mungkin kalian baru awal-awal pakai keyboard ini, itu tuh bakal rasa feel-nya tuh agak aneh, mungkin butuh penyesuaian sedikit sih. Tapi harusnya lama-lama nggak bakal jadi masalah sih, cuman butuh sedikit penyesuaian aja. Cuman dari segi estetika, ya gue akan lebih prefer yang lebih simetris sih. Kalau misalnya kalian tipe orang yang matanya gatel, gue sih agak gatel ya ngeliatnya ya, karena kenapa nggak simetris, terus tombol atasnya tuh agak arrow ke atasnya agak sedikit lebih gede gitu, agak nggak biasa aja ngeliatnya. Cuman ya itu lagi-lagi preferensi masing-masing sih. Cuman gue sih kurang begitu doyan ya. Terus kalau misalnya untuk main game, dia pakai USB dongle dan juga Bluetooth, emang nggak ada delaynya sih. Cuman kalau menurut kita emang lebih aman kalau misalnya pakai kabel. Emang sih kalau pas kita kemarin nyoba pakai Bluetooth dan juga dongle nggak ada delay atau stutter atau apapun. Cuman ya misalnya buat preventif aja. Cuman so far sih nggak ada masalah ya buat nge-game pakai konektivitas apapun pakai keyboard ini. Terus gimana suara ngetiknya? Penasaran? Cekidot. Kesimpulannya gimana? Kalau menurut gue, IYUSU Z11 ini adalah salah satu keyboard yang aman. Apalagi untuk harganya yang segitu, yang tergolong murah banget kalau menurut gue.
Dan kenapa? Karena dengan harga yang segitu kalian bisa dapetin keyboard yang secara build quality itu sturdy banget. Ini sama sekali nggak bisa bengkok. Solid, ringan, bisa dibawa kemana-mana, dan dia punya 3 jenis konektivitas. Tiga-tiganya itu sama sekali nggak delay. Jadi misalnya buat kalian main game itu sudah sangat proper. Kemudian dia juga udah hot swap meskipun masih 3 pin, tapi nggak masalah karena ya di luar sana masih banyak switch yang masih pakai 3 pin. Jadi ya menurut gue itu it's okay. Kemudian dari segi pilihan warna dia juga cukup oke. Dia ada pilihan warna putih abu-abu dan juga hitam abu-abu, ya itu bisa kalian pilih sesuka hati lah. Selain itu, ini tuh keyboard yang menurut gue cocok buat kalian yang baru pengen nyari keyboard mechanical pertama dan pengen keyboardnya itu bisa di custom. Jadi ya ini tuh cocok banget buat kalian. Pertama karena harganya murah dan kalian bisa custom ini sesuka hati. Dia udah di hot swap, terus konektivitasnya ada banyak, jadi bisa dipakai buat kemana aja. Jadi kayak kalau misalnya kalian beli itu ya nothing tulus lah. Kalian misalnya apes-apesnya rusak segala macam bisa beli lagi di Foxhound. Entah itu switchnya atau keycapsnya atau apapun lah itu. Nanti linknya gue taruh di bawah. Nih promo nih gue nih. Cuman emang kalau menurut gue minusnya adalah dari segi RGB. Kayaknya tadi gue nggak mention di awal sih. Cuman gue mention di sini aja. Jadi kalau menurut gue RGB-nya itu masih termasuk yang kasar. Kayak kalau kalian lihat ini tuh kayak RGB-nya itu patah. Bukan patah sih, apa ya? Tajam. Nggak nyatu sama warna lain ya, kayak RGB standar banget. Cuman ya at least untuk harga segini masih oke lah untuk kalian yang pengen nyari RGB. Cuman kalau gue sendiri, gue prefer untuk ganti warna backlightnya ke warna yang satu warna aja, kayak misalnya hijau atau putih atau merah. Jadi lebih kelihatan normal tanda kutip. Cuman itu selera ya. Jadi kira-kira apakah ini keyboard yang cocok untuk kalian? Tulis di kolom komentar. EUSU Z11 ini dijual dengan harga 450.000 aja. Sangat terjangkau untuk keyboard di kelasnya, apalagi mengingat dengan fitur yang cukup dan juga build quality yang sangat bagus. Dan mungkin ini jadi keyboard mechanical pilihan ya, terutama untuk kamu yang nyari keyboard budget dengan kualitas yang sangat bagus. Untuk kamu yang tertarik membeli keyboard ini bisa cek langsung di website resminya Foxhound. Link pembeliannya kita taruh di deskripsi ya. Segitu aja review kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Upstation Media dan kasih tahu kira-kira kita mesti review keyboard apa lagi ya setelah ini. Dan kalau misalnya kalian pengen baca review tertulisnya bisa cek di www.upstation.media. Gua Yosi dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Ciu. Dan dah.